Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai memahami metode pembelajaran aktif. Nah, saya persilahkan kepada kelompok saya. Yang pertama nanti akan dibacakan oleh Tina Nikmatun Najah NIM 101. Yang kedua akan saya presentasikan sendiri Anissa Fajratul Awaliyah NIM 102, dan yang ketiga akan dibacakan oleh Ning Zahro NIM 112. Oke, yang pertama pendekatan belajar aktif akan disampaikan oleh Tina Nikmatun Najah. Saya persilahkan. Yang pertama yaitu pendekatan belajar aktif atau active learning. Pendekatan belajar aktif adalah pendekatan dalam pengelolaan sistem pembelajaran melalui cara-cara belajar yang aktif menuju belajar yang mandiri. Kemampuan belajar mandiri merupakan tujuan akhir dari belajar aktif atau active learning. Untuk dapat mencapai hal tersebut, kegiatan pembelajaran dirancang sedemikian rupa agar bermakna bagi siswa atau anak didik. Yang kedua, karakteristik active learning. Pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik dalam bentuk interaksi antar siswa maupun siswa dengan pengajarnya dalam proses pembelajaran tersebut. Pembelajaran aktif memiliki karakteristik yang banyak. Nah, contohnya ada penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar, melainkan pada pengembangan keterampilan pemikiran analitis dan kritis terhadap topik atau suatu permasalahan yang dibahas. Yang kedua, siswa tidak hanya belajar secara pasif, tetapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pelajaran. Yang ketiga, penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenaan dengan materi pembelajaran. Yang keempat, siswa lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisa, dan melakukan evaluasi. Yang kelima, umpan balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. C. Metode active learning dalam pembelajaran. Macam-macam metode active learning ada banyak, ada 5. Di sini kami jelaskan ada true or false, benar atau salah, guided teaching, pembelajaran terbimbing, card slot atau cari kawan, the power of two atau gabungan dua kekuatan, dan rotating rules, permainan bergilir. Yang pertama, true or false. Metode ini merupakan aktivitas kolaboratif yang mengajak siswa untuk terlibat ke dalam materi secara langsung. Metode ini meminta kepada siswa untuk menyatakan benar atau salah atas pernyataan yang ditulis oleh guru pada masing-masing kartu. Yang kedua, guide of teaching, pembelajaran terbimbing. Metode ini merupakan aktivitas untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa atau untuk memperoleh hipotesa. Metode ini meminta kepada siswa untuk membandingkan antara jawaban mereka dengan materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang ketiga, card slot atau cari kawan. Metode ini merupakan aktivitas kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, karakteristik, klasifikasi, fakta tentang objek atau mereview informasi. Metode ini meminta kepada masing-masing kelompok siswa untuk mempresentasikan isi kartu yang ada di kelompoknya. D. The power of two atau gabungan kekuatan. Metode ini merupakan aktivitas pembelajaran yang digunakan untuk mendorong pembelajaran kooperatif dan memperkuat pentingnya serta manfaat sinergi. Metode ini meminta kepada siswa untuk menjawab pertanyaan dari guru secara individu, kemudian melakukan sharing bersama seseorang siswa di sebelahnya. Yang E. Rotating rules, permainan bergilir. Metode ini merupakan aktivitas yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kecakapan dalam bermain peran terhadap situasi kehidupan nyata. Metode ini meminta kepada siswa untuk membuat skenario kehidupan yang nyata berkaitan dengan materi yang akan didiskusikan. Nah, D. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam metode active learning. Yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran aktif harus ditegaskan dengan jelas. Harus diingat bahwa tujuan pembelajaran aktif adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir analitis dari siswa dan kapasitas siswa untuk menggunakan kemampuan tersebut pada materi-materi pembelajaran yang diberikan.
Nah, pembelajaran aktif ditujukan agar siswa secara aktif bertanya dan menyatakan pendapat dengan aktif selama proses pembelajaran. Dengan proses seperti ini, diharapkan siswa lebih memahami materi pembelajaran. Siswa harus diberitahu apa yang akan dilakukan pada saat awal sekolah dan harus diberikan pembelajaran atas apa yang dilakukan sehingga siswa dapat mengerti apa yang diharapkan darinya selama proses pembelajaran. Tekankan penjelasan ini berulang-ulang sehingga siswa memiliki kesadaran dan keinginan yang tinggi untuk berpartisipasi, memberikan pengarahan yang jelas dalam diskusi dalam kelas maupun tanggung jawab pengajar untuk menjaganya dalam alur dan tempo yang baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam diskusi adalah buat ringkasan dan hal-hal yang penting yang menjadi pendapat siswa, serta kembalikan ke dalam diskusi untuk dapat mengundang pertanyaan-pertanyaan dari siswa lain. Nah, sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.